Halo teman-teman, selamat datang di channel Excel Data Analysis. Di channel ini kita akan membedah semua hal yang berkaitan dengan data analisis, baik itu teknis maupun strategis menggunakan Excel. Harapannya, channel ini bisa menjadi pijakan pertama teman-teman yang tertarik dengan pengolahan data untuk bisa lanjut ke hal-hal yang lebih advance lagi. Ini adalah chapter 0, Introduction. Kita mulai dari hal-hal yang melatar belakangi mengapa data analisis itu sangat penting dan hampir selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari kata-kata saya ini yang pertama. Hampir semua orang mengerjakan data analisis. Percaya nggak? Oke, untuk membuktikannya kita lihat di beberapa kasus ini. Kita lihat, kita pernah tes lah. Misalnya ke teman-teman belanja banyak hal, ada 10 item di minimarket. Pernah nggak teman-teman lihat itu, oh ini susu harganya 10.000, es krim harganya 20.000, teman-teman totalin. Terus pernah juga nggak ternyata dalam satu kali pengeluaran itu kita pernah nih, karena kan sekarang lagi marak-marak ini namanya financial financial apa namanya, manajemen lah. Jadi dalam kita kadang-kadang suka menghitung pengeluaran kita selama sebulan. Apa aja yang kita keluarkan, apa saja yang kita keluarkan untuk jajan, apa saja yang kita keluarkan untuk kuota internet, berapa yang kita berikan kepada orang tua, berapa yang kita sedekahkan. Nah, di situ teman-teman pernah nggak mengelompokkan misalnya dari produk A, saya beli internet 100.000, saya beli jajan 200.000, dari total pengeluaran teman-teman misalnya selama sebulan 1 juta, berarti kan total itu 300.000 ya, 300.000 jadi 300.000 dibagi 101 juta kan, artinya teman-teman menghabiskan 30% dari pengeluaran untuk beli kuota internet atau dan jajan, ya kan. Terus yang ketiga, pernah juga nggak teman-teman misalnya kita jalan-jalan nih, jalan-jalan memikirkan gitu. Saya mau jalan-jalan ke kota A, liburan ke kota A, healing ke kota A. Tapi mikir-mikirin kalau misalnya saya naik pesawat habis berapa, kalau saya naik kereta habis berapa, kalau saya naik bis habis berapa, belum lagi misalnya di jalan jajannya berapa, belum lagi misalnya di nyambung-nyambungnya transportnya pakai apa gitu. Nah, itu ternyata adalah hal-hal yang dilakukan dalam proses data analisis gitu. Ternyata secara tidak sadar kita telah melakukan yang namanya data analisis, walaupun itu sangat-sangat sederhana. Itu. Nah, kita ambil sekarang definisi data analisis dari Wikipedia nih. Di Wikipedia itu ditulis adalah data analisis itu adalah proses inspecting, cleansing, transforming, and modeling data with the goal of discovering useful information, informing conclusions, and supporting decision making. Nah, kalau kita balik lagi ke sebelumnya tadi, di mana teman-teman misalnya kita membaca, kita jajan sebulan ini untuk menghabiskan kuota internet berapa sih dari total pengeluaran. Tentunya dari situ kita kan jadi tersadar gitu, misalnya, oh ternyata saya jajan sama kuota aja udah 30% dari pengeluaran saya. Artinya saya tidak, di bulan berikutnya saya harus, misalnya teman-teman mau lebih hemat, mau nabung untuk kegiatan lain. Pasti kan teman-teman, wah saya harus kurangin nih, misalnya dari 30% dari total total pengeluaran saya, yaitu tadi kuota sama jajan, saya kurangin misalnya, jadi saya tuh minimal jadi kurang dari 25%. Artinya kan yang mana nih yang mau dikurangin? Oh, kita kurangin jajannya aja, kuotanya tetap. Disitulah itu adalah tujuan dari data analisis, yaitu mendapatkan uh, apa namanya, decision making salah satunya. Atau misalnya tadi useful information, misalnya tadi, oh ternyata saya jajan aja sama beli kuota udah 30% nih. Nah itu kan apa namanya, digunakan data 30% itu adalah digunakan untuk
sebagai support untuk decision making. Artinya teman-teman, oh kalau bisa saya jangan 30% nih besok nih gitu. Saya jadiin 20% aja gitu. Itu pun akhirnya kan kita bisa tahu kan dari situ kita sangat membantu kita dalam pekerjaan sehari-hari dalam hal-hal sederhana pun itu sangat membantu. Nah, itu adalah data analisis gitu. Prosesnya gimana? Tadi kita balik lagi dari ke hal-hal yang sebelumnya lagi. Misal tadi adalah inspecting, cleansing, transforming, modeling data. Tadi misalnya tadi teman-teman belanja dalam 1 bulan itu 1 juta total. Itu kan tentunya ada yang kita cuma pengen tahu jajan kita sama kuota kita berapa sih habisnya gitu. Nah, yang nggak penting itu dikeluarin. Nah, itu adalah bagian dari cleansing gitu. Nah, kalau saya inspecting itu ya kita lihat misalnya data tersebut ada yang tadi hampir mirip sih dengan cleansing gitu. Tapi kita lebih ngelihat inspecting itu sebagai bagaimana apakah misalnya kita mau kan dari total sebulan itu kan kita jajan tuh apa aja kan. Misalnya ada apa namanya? Ada yang namanya beli makan siang, beli snack pas apa setelah makan siang kita beli snack, terus habis itu nanti kita di sore-sore kita jajan apa. Nah, itu perlu ini masuk ke dalam kategori apa? Kategori jajan. Berarti kan kita masukin itu kategori jajan. Tapi kalau misalnya kita oh saya snack habis makan siang saya masukin kategori makan siang. Itu beda lagi sama jajan. Nah, itulah namanya proses inspecting. Kalau transforming dan modeling data ini lebih ke arah bagaimana nanti kita mengambil dari data-data tadi itu yang kita kumpulin itu data pengeluaran sebulan, kita bentuk lagi data tersebut sehingga kita bisa mendapatkan eh, data-data yang secara apa namanya, secara tabel lah, secara bentuk itu data tersebut kita akan gunakan untuk analisis yang lebih banyak lagi datanya gitu sehingga dibutuhkan transformasi dan modeling agar kita mengumpulkan data itu kita kelompokkan dengan data-data yang sebelumnya yang bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi kita kumpulin misalnya dari kan kita sebulan doang bahasnya sekarang setahun gitu. Nah, dari setahun itu ntar kita harus bentuk lagi tuh bentuknya mau bentuk datanya seperti apa yang bagus nih supaya kita bisa mengambil kesimpulan lebih banyak, lebih cepat gitu. Nah, untuk pengolahan data itu kita itu seperti apa sih pengolahan itu? Tadi kan kita kan jelasin kan secara awam aja ya tadi. Kita jajan, beli kuota itu berapa aja gitu kan, dan itu bagaimana caranya. Nah, ini asal mulanya dari raw data. Jadi kita setiap hari itu kan transaksi-transaksi ya kalau kita ngambil kasus yang tadi kan. Kita jajan, hari ini Senin kita beli apa, hari Selasa kita beli apa. Nah, itu kita sebut yang namanya raw data gitu loh. Kita Senin kita catat kita membeli apa, kita membeli misalnya beli es krim, kita beli hmm, telur gulung. Nah, itu tuh tercatat tuh. Kemudian ditransform itu kita misalnya kita tambahkan kategori lagi misalnya oh itu masuk ke dalam kategori jajan gitu atau misalnya kita beli jus waktu makan siang itu masuk jajan apa enggak, oh itu ternyata masuk ke makan siang, oh itu nggak cukup, nggak masuk jajan, oke. Kita kumpulin tuh data-data tadi tuh kita urutin sama-sama gitu. Kemudian baru kita cleaning itu tadi kita kan udah kumpulin bikin kategori-kategori ya kan dari transaksi-transaksi tersebut kita bikin kategori terus habis itu di bawah lagi baru dari ketika sudah sampai sebulan nih dari misalnya bulan November sekarang sampai tanggal 1 sampai 30 baru kita butuhnya apa, saya pengen tahu jajan saya berapa, kuota saya beli buat kuota internet berapa, oh disitulah proses cleaning gitu. Sehingga ketika yang data yang nggak perlu tadi yang sudah kita kumpulkan tapi nggak perlu kita bisa singkirkan dulu gitu. Lalu setelah disingkirkan kita baru bisa dapatkan laporan atau kesimpulan atau bahkan ya tadi sebagai strategi kedepannya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kejadian-kejadian ini alur-alur proses ini sebenarnya sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya
Dari kita masih kecil, masih SD, masih SMP, kita masih sudah melakukan hal ini. Cuman bedanya kita tidak melakukannya secara tercatat yang sangat detail dan istilahnya tidak menggunakan tools juga banyak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa harus menggunakan Excel? Kenapa mulai dari Excel? Sebenarnya banyak ya untuk data analisis ini, apalagi teman-teman yang pengen berkarir di bidang data analisis. Tentunya banyak tools yang lebih powerful dari Excel. Cuma ternyata kalau kita mau mulai dari sana, kita tuh bingung gitu. Karena apa? Karena kita untuk memulai dari tools-tools yang biasa digunakan oleh data analisis yang di company-company itu, yang di perusahaan-perusahaan besar itu adalah data tools-tools yang tidak semudah Excel gitu. Makanya kita lihat di sini Excel itu adalah sebenarnya paket lengkap untuk pemrosesan data yang sederhana gitu. Misal dari Excel itu kita cuman mau bikin mau apa namanya? Kita udah disediakan formula-formula yang menunjang pemrosesan data secara sederhana itu udah ada. Kita mau nambahin semua totalan belanja kita tinggal sum. Kita mau lihat rata-rata pengeluaran kita tinggal average gitu. Kalau di tempat lain, di aplikasi-aplikasi lain, memang sudah tersedia. Teman secara kelengkapan Excel itu lebih lengkap gitu. Sedangkan kalau misalnya di aplikasi lain, di tools-tools pemrosesan data lainnya, kita harus melakukan yang namanya pembuatan fungsi dulu gitu. Sum, average, itu seperti itu kayak total, sum if, average if. Nah, itu semua itu adalah fungsi-fungsi gitu. Terus kemudian di Excel itu kita bisa buat chart, di mana di tempat lain itu mungkin agak sulit gitu, karena kita harus menghafal beberapa sintaksnya. Kemudian habis itu edit data dengan mudah, bisa query dengan melihat struktur data dengan lengkap, bisa belajar visualisasi data. Nah, visualisasi data ini juga adalah satu hal yang penting dilakukan oleh data analisis gitu. Karena apa? Karena kita punya data itu, tujuan kita adalah menarik kesimpulan. Di menarik kesimpulan itu kan itu proses penarikan kesimpulan itu adalah proses beratnya kayak apa namanya, berdiskusi lah dengan teman-teman, dan tentunya yang kita ajak diskusi itu belum tentu paham dengan data yang kita buat secara tabel gitu. Nah, gimana caranya lebih mudah? Ya kita melakukan yang namanya data visualisasi. Nah, teman-teman mungkin sekarang masih kurang paham ya dengan kata-kata yang saya lihat ini, tapi nanti kedepannya sampai seiring kita belajar dengan contoh-contoh, kita bisa lihat nanti lebih mudah lagi untuk menjelaskan data-data ini, kenapa poin-poin ini penting gitu. Karena ternyata nanti setelah kita di produk-produk di chapter-chapter berikutnya, nanti kita lihat mengapa yang kata-kata saya ini adalah benar gitu. Maksudnya nanti teman-teman akan lebih mengerti lagi kenapa sih Excel itu paket lengkap, dan kenapa teman-teman itu harusnya mulai belajar yang namanya data analisis, data scientist kah, atau the business intelligence itu mulai dari Excel gitu kurang lebih. Sekian pembahasan dari chapter 0 ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di chapter-chapter selanjutnya. Subscribe channel YouTube saya dan follow IG serta TikTok di Excel Data Analysis untuk teman-teman yang mendapatkan update-update terbaru dari postingan saya ini. Terima kasih.